Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan merevisi makalah yang berjudul pidato. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mak Ilham dan satu lagi teman saya bernama Ambar Wati. Oke, langsung saja. Apa itu pidato? Pidato itu kegiatan berbahasa lisan atau berucap di depan umum untuk tujuan tertentu. Dapat berupa sambutan, ceramah, orasi, dan juga presentasi. Lalu, adapun tujuan dari pidato diantaranya informatif, memberikan laporan atau informasi terkait pengetahuan untuk didengar, lalu persuasif dan efektif untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan suatu hal yang baik. Lalu edukasi menekankan pendidikan dan entertain, memberikan penyandaran dan rasa puas terhadap akan pidato yang disampaikan. Lalu kriteria berpidato dengan baik itu sesuai dengan kegiatan yang berlangsung, bermanfaat bagi pendengar, tidak menimbulkan pertentangan cara, isinya jelas, benar, dan objektif. Lalu bahasanya mudah dipahami dan didengar, dan penyampaian santun, hati, dan bersahabat. Nah, menurut garis kerap dalam mempersiapkan pidato ada 7 langkah, yaitu menentukan topik dan tujuan, mengerti pendengar dan situasi, memilih dan menyampaikan topik, 4 mengumpulkan bahan, 5 membuat kerangka uraian, 6 menguraikan secara mendetail, lalu 7 melatih suara. Lanjut, tata cara dan etikanya adalah pertama dibuka seperti perkenalan terlebih dahulu, lalu sajian yang ditampilkan pada gagasan pokok serta latar belakang masalah. Yang ketiga adalah pembahasan, yaitu penjelasan yang akan dikemukakan. Lalu keempat itu adalah penutup serta berisi kesimpulan dan ucapan terima kasih. Tata krama dalam berpidato adalah hendaknya memperhatikan pakaian yang rapi bersih dan menggunakan kata yang sopan. Jangan terlalu panjang agar tidak membosankan pendengar, dan hendaknya diselingi humor yang sopan. Lalu jika dihadapkan orang terbuka, hendaknya mempersiapkan diri dengan sempurna dan tidak perlu merasa rendah diri. Lalu saat sesama golongan kita harus terbuka, terus terang dan santai. Namun jangan lupa dengan kata krama. Lalu terhadap pelajar atau mahasiswa, kita perlu meyakinkan terhadap argumentasi yang logis. Jika dihadapkan dengan pemeluk suatu agama, kita harus menjaga ucapan agar tidak menyinggung martabat terhadap suatu agama itu. Lalu yang terakhir, jika masyarakat desa, kita perlu menggunakan kalimat sederhana dan dapat mudah dimengerti. Lanjut, menulis dan menyunting naskah. Menulis naskah pidato itu hakikatnya perlu menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan. Lalu penyuntingan bahasa diarahkan pada pilihan kosakata kalimat dan penyusunan paragraf. Lalu perlunya ketepatan pilihan kosakata kalimat dan satuan gagasan paragraf menjadi penyuntingan. Lalu lanjut pada sistematika pidato, perlunya ucapan salam pembuka dan menyapa hadirin, menyampaikan pendahuluan yang biasanya diawalkan dengan terima kasih dan kegembiraan atau rasa syukur. Lalu menyampaikan isi pidato dengan jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan gaya bahasa yang baik. 4, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato agar mudah diingat oleh pendengar. Lalu menyampaikan harapan dari si anjuran atau ajakan.
untuk para pendengar. Yang terakhir ada menyampaikan salam penutup. Lanjut, di sini saya akan menyerahkan kepada Ambarwati untuk Ambarwati dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Teknik berpidato yang efektif. Efektivitas pidato dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya ialah satu, lafal, kedua, intonasi, ketiga, nada, keempat, sikap. Beberapa bentuk sikap yang baik dilakukan pada saat berpidato. Pertama, sopan. Yang kedua, menghargai pendengar dan menciptakan rasa bersahabat. Ketiga, pandangan harus tertuju kepada seluruh pendengar. Keempat, hindarkan gerakan yang dapat mengganggu konsentrasi pendengar. Lima, ciptakan rasa humor yang sehat. Enam, gunakan mimik dan gerakan tubuh secara wajar. Faktor penunjang keefektifan berpidato. Pertama, pembicara dituntut seorang yang bermoral. Kedua, pembicara hendaknya sehat jasmani dan rohani. Ketiga, sarana yang diperlukan hendaknya cukup menunjang. Misalnya, publikasi disampaikan di hadapan massa. Keempat, jika di hadapan massa yang harus diperhatikan volume suara, tingkat pengetahuan massa, keadilan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan agama. Waktu berbicara tidak begitu lama, pembicara harus sabar dan menyesuaikan gaya dan massa. Baik, cukup. Mungkin itu saja dari revisi kami. Saya Ahmad Firdaus Ilham. Dan saya Ambarwati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.